Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing Ibu Ernikawati, perkenalkan saya Ruri Natania, mahasiswa UGM Jakarta, Semba B, Angkatan 41 Finance. Hari ini saya akan menyampaikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Pengaruh Scoring ESG terhadap Kinerja Perbankan di 5 negara ASEAN dengan kepemilikan perbankan sebagai variabel moderasi. Latar belakang dari penelitian ini adalah meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk meminimalisir dampak negatif pada lingkungan atas kegiatan usahanya tercermin dari upaya para pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penerapan ESG. Seperti survei yang dilakukan oleh KPMG menunjukkan bahwa perusahaan di Asia Pasifik memiliki tingkat pelaporan keberlanjutan dan ESG sebesar 78%. Hal ini dapat dilihat dari grafik di sebelah kiri di mana scoring ESG di 5 perbankan ASEAN ini yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga Filipina mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Lalu perusahaan pada 5 negara ASEAN yang dibawahi oleh pemerintah dan juga regulator mulai dihimbau untuk menerapkan aspek ESG dalam keputusan bisnis dan juga investasinya. Upaya dari pemerintah dan regulator yaitu menerbitkan kebijakan untuk perusahaan dapat mempublikasikan laporan keberlanjutan perusahaan. Hal ini menjadi menarik untuk dilakukan penelitian karena adanya peningkatan penerapan ESG di ASEAN dan juga keterlibatan pemerintah dan regulator dalam menghimbau penerapan ESG pada perusahaan di ASEAN. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Zaman dan juga Lili, di mana penelitian yang menggunakan 5 bank yang terdapat di Abu Dhabi Securities Exchange dan juga Dubai Financial Market sebagai sampel penelitian menunjukkan bahwa variabel ESG berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Kuswantoro, Solihin, dan juga Jajak Dikarta menunjukkan bahwa perusahaan BUMN lebih unggul dalam melakukan pelaporan keberlanjutan dibandingkan dengan perusahaan swasta karena adanya perbedaan peran strategis antara perusahaan BUMN dan swasta serta aspek legitimasi untuk mempertahankan reputasi yang baik di masyarakat. Hal ini menjadikan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu adalah kewajiban penerapan IAS ini tentunya dapat memberi pengaruh pada kinerja perbankan. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terkait pengaruh scoring ESG terhadap kinerja perbankan yang diukur dari profitabilitas dan nilai perbankan, serta menganalisis kepemilikan perbankan, baik kepemilikan bank pemerintah maupun swasta, dalam memoderasi pengaruh scoring ESG terhadap kinerja perbankan di 5 negara ASEAN. Kemudian kita masuk ke pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah apakah scoring ESG berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan di 5 negara ASEAN? Yang kedua, apakah kepemilikan bank pemerintah memperkuat pengaruh positif scoring ESG terhadap kinerja perbankan di 5 negara ASEAN? Lalu tujuan penelitian ini adalah untuk yang pertama menguji pengaruh scoring ESG terhadap kinerja perbankan di 5 negara ASEAN, lalu yang kedua untuk menguji pengaruh kepemilikan perbankan terhadap hubungan scoring ESG dengan kinerja perbankan di 5 negara ASEAN. Sekarang kita masuk ke landasan teori, di mana yang pertama adalah konsep dasar ESG, di mana PBB melalui United Nations Global Compact merupakan lembaga yang pertama kali mengusung konsep penerapan environmental, social, dan juga governance di tahun 2004, di mana konsep ini itu sebagai fokus bagi investor dan juga analis untuk melihat kinerja sebuah perusahaan dengan mempertimbangkan fundamental perusahaan secara aktif mampu mengelola isu ESG dengan baik. Lalu ada teori stakeholder, di mana teori stakeholder ini menggambarkan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab dalam memaksimalkan keuntungan bagi shareholders, melainkan juga bertanggung jawab dalam memberikan manfaat bagi stakeholders. Lalu untuk teori legitimasi, di mana teori legitimasi ini menjelaskan akan fokus interaksi antara perusahaan dan juga masyarakat, di mana menurut Deegan, Rakin, dan juga Tobin, legitimasi perusahaan diperoleh jika terdapat kesamaan antara hasil dari perusahaan dengan ekspektasi masyarakat. Upaya yang dilakukan perusahaan seperti menerbitkan sustainability report itu memberikan kepuasan kepada stakeholders dan juga kepada masyarakat bahwa perusahaan itu sudah secara transparansi memberikan informasi tentang posisi dan juga aktivitas penerapan ESG di perusahaan mereka. Lalu untuk kinerja perbankan, menurut Rudianto, kinerja perusahaan adalah hasil atau prestasi yang diperoleh perusahaan dalam mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Monitoring dan juga evaluasi kinerja perusahaan dapat dilakukan dari segi profitabilitas maupun segi nilai perusahaan. Lalu kepemilikan perbankan, di sini melihat merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Kuswantoro, Solihin, dan juga Jaja Dikarta, dapat dilihat bahwa perusahaan
milik pemerintah lebih unggul dalam melakukan pelaporan keberlanjutan dibandingkan dengan perusahaan swasta. Dengan demikian, perbedaan kepemilikan perbankan dibuktikan dapat memengaruhi penerapan ESG di perusahaan. Berikutnya kita masuk ke model penelitian. Dari model penelitian terlampir menunjukkan bahwa scoring ESG sebagai variabel independen, lalu return on asset, return on equity, dan juga price to book value sebagai variabel dependent untuk pengukuran kinerja perusahaan perbankan. Kemudian kepemilikan perbankan sebagai variabel moderasi dan hipotesa untuk penelitian ini yaitu adalah hipotesa yang pertama adalah scoring ESG berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan di 5 negara ASEAN. Di mana ini kita menjadikan model yang pertama, di mana H1A itu adalah scoring ESG berpengaruh positif terhadap return on asset, H1B scoring ESG berpengaruh positif terhadap return on equity, dan juga H1C scoring ESG berpengaruh positif terhadap price to book value perbankan semuanya di 5 negara ASEAN. Lalu untuk hipotesa yang kedua adalah bank milik pemerintah memperkuat pengaruh positif hubungan scoring ESG terhadap kinerja perbankan di 5 negara ASEAN. Di mana hal ini menjadi model yang kedua, di mana H2A adalah bank milik pemerintah memperkuat pengaruh positif hubungan scoring ESG terhadap return on asset. Begitu juga dengan H2 yang adalah bank milik pemerintah memperkuat pengaruh positif hubungan scoring ESG terhadap return on equity perbankan. Lalu untuk yang ketiga, H2C adalah bank milik pemerintah memperkuat pengaruh positif hubungan scoring ESG terhadap price to book value semuanya perbankan di 5 negara ASEAN. Metode penelitian, desain penelitian menggunakan pendekatan explanatory dengan pendekatan kuantitatif. Lalu metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yang terdiri dari Thomson Reuters Refinitiv ESG data, lalu laporan keuangan perusahaan. Lalu menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria perbankan di 5 negara ASEAN yang tercatat di bursa saham Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina, dan juga Thailand, memiliki scoring ESG secara lengkap dan memiliki kelengkapan yang berhubungan dengan variabel yang sudah ditetapkan. Rentang tahun 2016 sampai 2021. Lalu untuk operasional variabel independen adalah scoring ESG, variabel dependen adalah return on equity, return on asset, dan juga price to book value, variabel kontrol adalah size, age, leverage, dan juga country. Lalu variabel moderasi adalah kepemilikan perbankan. Metode analisis data yaitu adalah analisis deskriptif, lalu serangkaian uji asumsi klasik dan juga uji hipotesis. Lalu model regresi linear berganda yaitu adalah model analisis regresi linear berganda dan juga model analisis regresi berganda dengan moderasi. Dan semua pengolahan menggunakan SPSS version 25. Hasil olahan data menunjukkan bahwa jumlah perusahaan terpilih 26 bank dengan tahun pengamatan selama 6 tahun menjadikan total 156 sampel penelitian. Berikutnya analisis statistik deskriptif yang memberikan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan juga standar deviasi dari seluruh variabel penelitian. Sebagai contoh, variabel ESG sebagai variabel independen memiliki nilai minimum sebesar 14,800 dan nilai maksimum sebesar 87,758. Nilai rata-rata variabel ESG adalah sebesar 59,405 dengan standar deviasi sebesar 15,100. Berikutnya kita langsung masuk ke hasil analisis regresi linear berganda, di mana dari model regresi linear berganda, model 1 yaitu adalah H1A, H1B, dan juga H1C, terdukung jika beta 1 yaitu adalah variabel ESG lebih besar daripada 0 dan juga signifikan. Dan dari hasil dapat disimpulkan bahwa variabel ESG dengan return on asset, return on equity, dan juga price to book value memiliki hasil regresi uji statistik t-test dengan nilai signifikansi lebih kecil daripada nilai signifikansi alfa yaitu adalah 5% dan juga 10%. Dengan hal ini maka model 1, H1A, 1B, dan 1C semuanya itu bisa diterima. Berikutnya untuk hasil analisis regresi linear berganda dengan moderasi, di mana model analisis regresi linear berganda dengan moderasi untuk model 2 ini adalah H2A, 2B, dan juga H2C ini terdukung jika beta 3 yaitu adalah interaksi antara kepemilikan perbankan dan juga scoring ESG yaitu adalah ESG times own ini lebih besar daripada 0 dan juga signifikan. Dan dari hasil kita dapat simpulkan bahwa variabel ESG times own dengan return on asset, di mana ini memiliki hasil regresi uji statistik t-test dengan nilai signifikansi sebesar 0,811, di mana ini lebih besar daripada nilai signifikansi alfa yaitu adalah 0,05. Dengan ini maka H2A itu ditolak.
Sedangkan untuk variabel ESG times on dengan return on equity dan juga price to book value, ini sebagai variabel dependent memiliki hasil regresi uji statistik di tes dengan nilai signifikansi lebih kecil daripada signifikansi alfa, yaitu adalah 0,5. Makanya untuk H2B dan juga H2C ini dapat diterima. Berikutnya kita masuk ke uji asumsi klasik untuk model analisis regresi linear berganda, di mana uji asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi persyaratan statistik pada analisis regresi linear berganda. Terlebih uji asumsi klasik yang dilakukan untuk model 1, di mana dapat kita lihat bahwa hasilnya ini eh, untuk uji normalitas, distribusi residual dari data variabel penelitian ini terdistribusi dengan normal. Lalu untuk uji multikolinearitas, itu tidak terjadi multikolinearitas. Lalu untuk uji autokorelasi, ini terdapat autokorelasi positif pada variabel return on asset dan juga price to book value, sedangkan untuk return on equity tidak ada autokorelasi positif atau negatif. Sedangkan untuk uji heteroskedastisitas tidak terjadi atau tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model 1. Untuk model 2 atau model analisis regresi linear berganda dengan moderasi, di mana untuk hasil uji normalitasnya ini distribusi residual dari data variabel penelitian ini terdistribusi dengan normal. Lalu untuk uji multikolinearitas tidak terdapat multikolinearitas pada model 2, lalu untuk uji autokorelasi tidak terjadi autokorelasi positif pada return on asset, return on equity, dan juga price to book value. Lalu untuk uji heteroskedastisitas, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model 2. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan, di mana yang pertama adalah scoring ESG berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan di 5 negara ASEAN. Di mana adanya penerapan ESG ini diperbankan membuat nasabah merasa aman dan mendukung orientasi nasabah dalam praktik bisnis yang lebih hijau. Seperti yang dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Sustainalytics, di mana ESG tidak hanya mempengaruhi profitabilitas perbankan jangka pendek, tapi juga untuk meningkatkan nilai perbankan, di mana penerapan ESG di perbankan seperti pemberian kredit terhadap nasabah yang memiliki tujuan perubahan lingkungan dan juga sosial, dukungan investasi terhadap proyek bertujuan pengurangan emisi karbon, dan juga penggunaan teknologi ramah lingkungan. Sama seperti penelitian dilakukan oleh Bualai, El-Khoury, dan juga Hamdan, di mana laporan keberlanjutan perusahaan dapat menciptakan peningkatan pada kepuasan stakeholder yang tercermin dengan adanya investasi dari stakeholder dalam ekuitas perusahaan. Lalu yang kedua adalah kepemilikan bank pemerintah memperkuat pengaruh positif hubungan scoring ESG terhadap kinerja perbankan di 5 negara ASEAN, di mana adanya perbedaan peran strategis dari perusahaan milik pemerintah dan juga swasta. Hal ini membuat perusahaan milik pemerintah dituntut untuk dapat menjadi contoh dalam berkontribusi dalam keberlanjutan melalui penerapan ESG. Namun hal ini seharusnya menjadi acuan juga bagi perusahaan swasta untuk dapat unggul juga dalam melakukan keberlanjutan dan juga penerapan ESG. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Imperial Pizzi dan juga Nipolis, di mana PBB yang secara eksplisit menghimbau keterlibatan langsung sektor swasta untuk berkontribusi dalam pencapaian SDG. Himbauan ini ditujukan untuk tujuan pembangunan milenium yang mengungkapkan perlunya dorongan perusahaan untuk beralih dari pendekatan bisnis berbasis profit menuju strategi bisnis yang lebih bertanggung jawab secara sosial. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh SGAK Mameto, di mana Komisi Sekuritas dan juga Bursa AS ini mengusulkan perubahan aturan dan juga standarisasi pengungkapan risiko aktivitas terkait iklim pada sustainability report perusahaan milik swasta. Ini dilakukan untuk himbauan agar perusahaan swasta dapat meningkatkan transparansi dan juga kontribusi terhadap lingkungan dan juga sosial. Berikutnya kita ke kesimpulan, di mana yang pertama adalah scoring ESG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan di 5 negara ASEAN, sehingga dengan adanya penerapan ESG dapat meningkatkan return on asset, return on equity, dan juga price to book value perbankan di 5 negara ASEAN pada tahun 2016 hingga 2021. Lalu yang kedua adalah kepemilikan bank pemerintah dapat memperkuat pengaruh positif hubungan scoring ESG terhadap kinerja perbankan di 5 negara ASEAN secara umum, sehingga kepemilikan perbankan pemerintah dapat memperkuat pengaruh positif hubungan scoring ESG terhadap return on equity dan juga PBV, price to book value perbankan di 5 negara ASEAN, namun tidak memperkuat pengaruh positif hubungan scoring ESG terhadap return on asset
perbankan di 5 negara ASEAN pada tahun 2016 hingga 2021. Keterbatasannya juga saran, di mana penelitian ini hanya meneliti ESG berdasarkan pertimbangan profitabilitas dan nilai perbankan saja yang diproksikan menggunakan variabel return on asset, return on equity, dan juga PBV, sehingga penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk meneliti ESG dengan pertimbangan aspek risiko perbankan. Dengan ada pertimbangan untuk menggunakan variabel seperti risk adjusted return on capital. Lalu yang kedua adalah penelitian ini menggunakan DAMI 1 dan juga 0 untuk moderasi kepemilikan bank, pemerintah, dan juga swasta. Namun, keterlibatan pemerintah tiap negara itu berbeda, sehingga penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan parameter atau kepemilikan yang lain. Untuk yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, selamat siang.